butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. my name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro2 Singaraja. Pro2 RR Singaraja, Pro2 FM teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro2 di jam 8 pagi ya, kita membahas sesuatu hal yang berbela negara teman Pro2 yang pastinya ke Indonesiaan banget ya. Dan kali ini teman Pro2 ada yang Indonesia banget, anak muda yang Indonesia banget yang bela negara, kemudian juga mengikuti prosedurnya. Waduh, prosedur yang sangat luar biasa sama seperti tentara, tapi ini versinya mahasiswa guys. Wah, kita kedatangan seorang ketua menwa dari salah satu universitas ya, yang pastinya dari Uniksa gitu guys, yang kampus besar pastinya untuk di Buleleng. Dan ini dia ada Kakak Iwayan Gede Darsana. Selamat pagi. Ya, selamat pagi ya. Panggilannya Darsana. Ya, di biasa dipanggil Darsana. Darsana. Ya. Ini semangat sekali ya, pagi Ya. pagi banget datangnya. Itu udah semangatnya menwa sama Pro2
yang saya disuka banget gitu ya, teman-teman Menwa itu selalu menginspirasi, selalu tegas gitu ya. Tapi apakah tegas juga di kampus, Kak? Kalau di kampus sesuaikan dengan medan aja kan. Pada saat jam kuliah ya udah, pada Ya, saat bertugas ya baru ya. tegas gitu. Kita tuh ya. punya dua muka nih sebenarnya. Kalau kita Dua muka? Iya, dua Topeng muka. gitu maksudnya? Kayak kita tuh kalau misalnya di kampus ya udah kita biasa aja. Kecuali gitu kalau kita udah berpakaian itu baru kita beda gitu. Oke, berarti kepada saat kita pakai kampus alma mater ya udah. Ya Tapi udah, pada kita saat seperti mahasiswa biasa aja. gitu. tapi kalau pada saat jadi Menwa, Ya. seragam Menwa, kita punya ada khususnya gitu ya. Ya, Oke. seperti itu ya. Nah, itu dari situ aja kita udah ngeliat itu tugasnya juga apa ya, melindungi kampus itu kan cukup ini ya. Ya, lumayan lah. Kita juga bekerja sama sama sapamnya nanti gitu. Nah, itu dia itu. Ibaratnya kayak tentaranya kampus gitu-gitu. Banyak orang bilang kayak gitu ya. Ya, banyak orang bilang kayak gitu. Kita sering dibilang kayak tentara kampus, padahal kita tuh sebenarnya kayak cuman mahasiswa aja gitu. Cuman kita lebih ada apa tuh? Sedikit tanggung jawabnya lah di sana gitu. Oke, ada sedikit tanggung jawab tapi itu lumayan juga tuh. Lumayan juga. Untuk penjagaan gitu ya. Ya. Jadi tapi bedain ya teman berdua, jangan dianggap satpam teman-teman Ya. tukang jaga gitu ya. Beda. Kita sering lah teman-teman. diceng-cengin kayak gitu. Cuman kita kayak ya udah jangan terlalu dipikirin, kita fokus kepada tupoksi kita masing-masing aja. Benar, gitu. benar banget ya. Oke, tapi kita kali ini ya bela negara dalam perspektif milenial dan juga mahasiswa Gen Z. Pas banget kita kedatangan dari Menwa yang pastinya kita membahas tentang bela negara, karena yang kelihatan banget gitu kan ya, selain mungkin di SMA ada Paskibraka, kemudian Pramuka juga ada, tapi kalau untuk lingkup mahasiswa ada Menwa. Nah ini bisa dijelaskan nggak sih istilahnya kenapa kalau Kak Darsana memilihnya itu ya udah aku UKM-nya itu bela negara aja sih gitu. Kan ini salah satu bentuk bela negara juga untuk negara kita gitu. Ya, oke. Mungkin bisa saya ceritakan dari saya baru pertama kali masuk jadi maba ya. Oke. Dulu tuh sebenarnya saya tuh waktu pertama kali jadi maba nih di Uniksa nih, sebelum ospek itu kan saya ada cerita sedikit. Kalau misalnya waktu saya sebelum ospek itu saya mengikuti gini apa tuh kayak gerak jalannya tuh. Dulu kan waktu 2022 tuh masih gencar-gencarnya gerak jalan. Dan di Uniksa tuh adalah mereka rekrutmen untuk gerak jalan Uniksa. Nah, saya ikut di sana. Nah, dari sanalah saya melihat Menwa ini. Menwa itu kayak dia mengikuti kita latihan, dia menjaga kita agar di dalam kita melaksanakan latihan gerak jalan itu aman gitu. Nah, dari sanalah saya berpikir, oh ini apa ya ini, kok bisa mereka jaga kita gitu. Padahal mereka tuh kayak masih muda banget gitu. Saya juga agak kaget gitu, kok bisa ada orang-orang muda gini gitu. Itu sejak dari sana dah saya berpikir, oh kayaknya jadi Menwa aja dah. Terus setelah itu juga saya kebetulan diajak sama salah satu senior saya, makanya saya punya keinginan jadinya untuk ikut UKM Menwa ini gitu. Oke, berarti selain memang kamu ngelihatnya itu memang bagus gitu ya, menurut pandangan kamu secara kasat mata, kemudian diajakin juga. Iya, ada ajakan juga. Tapi sebelumnya ada backgroundnya kayak kamu Paskibraka dulu atau mungkin ikut Pramuka dulu atau gimana? Oke, untuk nyambung akhirnya gitu. Oke, untuk background, soalnya saya tuh kayak belum sama sekali sedikit pun menyentuh background yang namanya militer. Satu itu. Di apa tuh waktu SMA juga saya kayak ya udah Pramuka tuh cuman kayak sekedar aja, maksudnya bahkan menghadiri kegiatannya pun nggak, datangnya waktu pertama kali apa tuh OKK aja waktu SMA gitu. Ketahuan ya. Ketahuan banget ya. Ketahuan banget. Apalagi waktu saya tuh kan ada istilahnya COVID ya itu. Saya termasuk apa tuh siswa yang lulus online. Angkatan COVID. Ya, angkatan COVID bisa dibilang. Iya. Ya. Kemudian berarti istilahnya setelah itu apa ya, istilahnya muncullah kesukaan gitu ya. Berarti istilahnya karena kamu melihat Menwa ini mungkin punya pandangan lain gitu ya. Walaupun kamu nggak punya background apapun sebelumnya tentang Menwa atau mungkin juga di bidang bela negara gitu ya. Tapi ini kan istilahnya kayak suatu hal yang mungkin menurut orang banyak gitu, ngapain sih ikut bela negara, posisinya kan negara baik-baik aja. Atau mungkin juga ada hal lain gitu mungkin yang jadi perspektif gitu. Karena kalau misalnya kita lihat mahasiswa sekarang kan untuk
nyari keren gitu kan, udah pasti juga nyari yang ya udah yang minimalis aja deh. UKM apa sih yang keren gitu ya, misalnya olahraga udah pasti keren kayak gitu. Tapi ini pandangannya Kak dan Sana ini beda nih, istilahnya milihnya bela negara gitu. Oke, untuk pandangan saya ya, soalnya saya kalau nggak salah di kampus Undik 1 waktu ospeknya nih ada itu bagian kayak demonstrasi gitu, menunjukkan gimana UKM ini sebenarnya gitu. Nah dari sana juga ada apa tuh demonstrasi dari UKM Menwa. Nah di sana tuh kayak waduh keren banget nih, orang-orangnya banyak pakaiannya kayak militer-militeran gitu. Tapi mereka tuh kayak apa tuh, mereka rapi, mereka disiplin. Gimana kita nggak tertarik coba gitu. Dan dari sana lah kita kayak ada muncul keingintahuan lah sebelum kita ingin masuk ke lebih dalam gitu. Dari sanalah saya merasa yakin, oh kayaknya saya nih bisa ada ikut yang UKM Menwa nih gitu. Oke, berarti istilahnya kamu suka yang tegas-tegas gitu ya? Ya gitu. Suka yang disiplin-disiplin ya, gitu. Waktu ini juga karena ospeknya yang waktu tahun 2022 ya, ada kayak pertunjukan itu. Waktu itu juga kayak ada mobil, ada motor masuk. Wih keren kali nih orang bawa motor gitu. Ada bawa motor masuk ke dalam lapangan, itu atraksi lah mereka. Terus bawa mobil juga. Hampir nabrak tuh. Ada waktunya waktu demonstrasi itu kayak hampir nabrak tapi nggak jadi gitu. Itu juga hampir gitu ya. Ya hampir dah kena tabrak gitu. Tapi nggak jadi. Wih tidak bisa diucapkan kata-kata gitu ya. Keren pokoknya. Ya pokoknya keren itu. Oke, berarti di situ. Karena itu ketertarikannya teman berdua ya. Tapi pada sisi yang sama gitu mungkin kita berpandangan kalau istilahnya semua orang punya pandangannya masing-masing. Termasuk juga kadang sana punya pandangan, wah kayaknya ini memang cocok buat saya gitu ya. Akhirnya mengikutilah Menwa sebagai salah satu UKM di Uniksa untuk bisa membela negara gitu ya. Walaupun bela negara itu zaman sekarang itu udah banyak gitu ya. Kita berprestasi bisa jadi bela negara. Kemudian kita mempunyai juga bakat juga bisa membantu untuk bela negara juga sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Tapi ini yang benar-benar bela negara ya ini sebenarnya ya. Walaupun kita masih di alma mater, masih di kampus, tapi posisinya memang bisa membela negara ya. Minimal berguna untuk kampus. Oke. Tapi kita kembali lagi ke bela negaranya. Secara Menwa kan kita ngelihatnya udah pasti pemikirannya latihannya, kemudian secara isi UKM-nya itu adalah tentara kayak gitu. Istilahnya emang bener, emang sama nih pelatihannya kayak tentara, tok banget sama gitu. Ya, oke. Jadi saya kayak gimana ya? Meluruskan sedikit ya. Kalau misalnya kita tuh, iya waktu kita pendidikan dasarnya nih, pendidikan dasar bela negara tuh. Iya kita emang dilatih oleh tentara, tapi sebelum kita sampai di sana masih tetap kita dari seniornya yang sudah jadi Menwa sebelumnya, kita yang melatih secara langsung kepada adik-adik calon Menwa yang ini gitu. Sebelum mereka langsung menuju ke kalau kita di Ugasana Bali ini, kita pendidikannya di apa namanya, di Tabanan tuh apa namanya? Rindam 9. Oh di Rindam ya. Di sana kita melaksanakan pendidikannya gitu. Oke. Itu kan udah latihan militer juga tuh. Ya di sana udah benar-benar tentara dah yang ambil alih gitu. Nah gitu. Ya. Berarti nah kamu pada saat dilatih dengan tentara itu istilahnya ada rasa takut gitu atau nggak nyesel gitu masa kok gini amat gitu ya. Oke, kalau dari pandangan saya pertama kali ya, kayak baru masuk tuh saya ngira ini bakal gini, ternyata kayak setelah dijalani ya udah kayak kita menjalani kehidupan tapi dengan lebih disiplin aja. Yang penting kamu tuh punya prinsip yang disiplin. Bangun pagi jam 6, bukan jam 6 lagi, jam 4 saya dibangunin waktu itu. Pokoknya kita tuh kayak jam 6 tuh sudah selesai mandi, sudah selesai sembahyang gitu, baru melaksanakan kegiatan dan lain sebagainya gitu. Jam 12 juga lagi sembahyang, jam 6 juga lagi sembahyang gitu. Di sana tuh kayak kita tuh benar-benar diatur kehidupan kita biar lebih disiplin aja gitu. Oke, berarti istilahnya dilatih untuk disiplin berarti ya. Betul sekali. Tapi bener sampai latihan yang merangkak gitu nyebur sungai. Kalau itu kayaknya terlalu berlebihan ya. Soalnya kita kayak di Rindam tuh kayak kita bahagia banget, kita makan dapat gratis 3 kali sehari lagi. Wah, itu dah makan gratis. Makanya kayak wah nih kayaknya setelah saya keluar dari pendidikan bela negara yang ada gemuk nih. Justru kita kan taunya kayak gitu ya. Ini militer. Orang tuh melihat kayak ini diikutin
diikutin ke ranah militer nih, oh kayaknya ini keras dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita ikutin secara langsung dan kita juga nggak sendiri nih istilahnya, kayak wah ternyata tidak seburuk apa pemikiran orang lain gitu. Makanya kayak ya udah kita mending jalanin aja dulu, karena kalau kita udah menjalani sesuatu dengan tulus ikhlas itu kayak kita tuh punya apa ya namanya keinginan untuk menyelesaikannya gitu. Oke, berarti istilahnya nggak semuanya begitu guys ya. Istilahnya nggak sesuai dengan pikiran kau juga sih. Istilahnya udah ikut main bola pasti dulu latihannya pada saat baru masuk atau mungkin juga sampai sekarang itu dilatih kayak misalnya panjat tebing kayak gitu ya. Atau mungkin juga masuk got gitu ya untuk bisa lihat kayak kedengarannya gitu. Masuk hutan gitu. Bukan. Oke. Mungkin kalau terkait panjat tebing tuh ya kayak kita tuh sebenarnya kita juga dapat tapi di sana kita malah seru-seruan malah. Tentaranya tuh bisa mengajak kita seru-seruan dalam hal bukan kita nggak panjat tebing namanya. Kita turun dari tebing yang tinggi itu, terus kita kayak ada tali pengamannya lah pokoknya kita bakal dijamin selamat ya sampai di bawah gitu. Oke, berarti istilahnya bukan panjat tebing sih, turun tebing ya. itu maksudnya gitu latihannya untuk menguji rasa takut teman radio. Ya sama juga, sama-sama juga gitu ya. Betul. Tapi nggak se-mainstream atau istilahnya nggak se-ekstrim si ini sih apa namanya tentara gitu ya. Nggak sampai sana. Nggak sampai disuruh untuk merangkak di lumpur atau mungkin juga bawa senjata kayak gitu. Kalau bawa senjata kita pernah kalau di Rindam itu kita biasanya dikasih bawa senjata, tapi senjatanya nggak isi peluru. Iya, kalau pelurunya bahaya soalnya. Bahaya juga. Tapi kalau nggak salah ya yang apa tuh yang baru-baru ini, kalau yang baru nih, yang angkatan yang terbaru nih, dia tuh dikasih latihan menembak gitu. Makanya, saya kurang beruntung nih waktu sebelumnya nih. Mungkin nggak dapat latihan nembak nih. Mungkin beda ini ya. Beda angkatan. Beda angkatan mungkin. Makanya saya juga kaget. Ini dapat. Aduh, saya nggak dapat dulu nih. Aduh, gitu. Kurang beruntung ya. Tapi ya udahlah, kasih mereka senang dulu gitu. Oke, siapa tahu nanti dapat giliran gitu ya. Oke, berarti sebenarnya tidak seburuk itu untuk ikut menwa gitu ya. Jadi itu buat teman Pro 2 yang pengen ikut menwa tapi nggak jadi gara-gara banyak ya istilahnya kayak rumor-rumor bilang bakal kayak gini istilahnya latihannya setara sama tentara gitu ya. Takutnya nanti bakal disiksa bukan siksa dalam arti gimana gitu, maksudnya istilah bener-bener kayak aspek bener gitu ya. Itu ternyata enggak guys, justru menyenangkan. Mungkin kita lebih ke apa tuh melatih mental anak muda sekarang gitu. Oke. Ya melatih mental tuh kayak gitu. Tapi bangun subuh juga ya? Iya, bangun subuh tetap. Kita kayak gimana aja kita diajarin disiplin dari awal kita menjalani hari gitu. Iya, itu dia teman Pro 2. Jadi ya buat kamu teman Pro 2 yang ingin ikut tapi entaran dulu deh atau nggak jadi deh gara-gara itu, jangan takut ya. Iya, betul ini sekali. Karena saya udah ngerasain dan ternyata itu menyenangkan. Udah menjalani tuh kayak ya udah semua tuh mengalir seperti air yang ada di sungai. Oke. Benar guys. Jadi jangan takut ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi tentang bela negara dalam perspektif milenial dan juga mahasiswa Gen Z. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh.
bangkitin lagi request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self reward. Bukan self reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Ya, Sobat Pro 2 masih bersama Kak Darsana ya, dan membahas tentang bela negara dalam perspektif milenial dan juga mahasiswa Gen Z. Oke, kita tadi sudah membahas menwa dan istilahnya latar belakangnya Kak Darsana sebagai seorang menwa atau Pro 2 ya. Nah, ini yang jadi pertanyaannya, istilahnya kita berkaitan dengan bela negara gitu kan banyak sebenarnya gitu ya. Nah, salah satunya adalah Kak Darsana itu mau ikut menwa adalah satu wujud bela negara walaupun perspektifnya masih mahasiswa gitu kan. Nah, istilahnya dari sisi ini ada nggak sih istilahnya keinginan yang mungkin Kak Darsana lakukan untuk ke Indonesianya gitu? Untuk ke Indonesianya, oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita dari pertama ikut menwa nih, dari awal kita udah menekankan kalau misalnya kamu ikut menwa nih, kita tuh ada aturan di mana kita tuh di kampus kita menaikkan bendera nih. Nah dari sana kita di pendidikan dasarnya kita diajarin buat disiplin, bangun lebih awal, persiapan lebih awal. Jadi ketika kita melaksanakannya di kampus, itu kita mulai dari penaikan bendera di setiap hari, setiap hari. Iya, setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat itu. Kita penaikan bendera jam 6 pagi. Itu jam 6 tuh bendera udah naik yang di kampus. Kemudian di sorenya jam 6 juga udah turun ya, seperti itu. Oke, nah itu salah satu wujudnya gitu ya. Nah, tapi itu dilakukan secara upacara atau memang ya udah naik biasa? Tetap naik setiap hari. Nah, maksudnya istilahnya kayak ada upacaranya gitu atau memang udah biasa seperti biasa? Ada kayak kita tuh bertiga, kayak pas kibra gitu kita jalan dari sekretariat menuju ke ke lapangan upacara buat menaikkan benderanya gitu. Oh, memang gitu? Iya, kita itu untuk selain latih kedisiplinan, kita juga kayak punya tanggung jawab di sana gitu. Iya. Walaupun hujan? Kalau hujan kita kayak tunggu dulu reda sedikit baru kita naikkan atau turunkan. Tapi nggak harus jam 6 pagi gitu ya? Nggak harus. Yang penting bendera itu naik setiap pagi dan juga turun setiap sore gitu. Nah, ya berarti jadi masalahnya teman-teman menwa di setiap hari kuliah di luar libur ya? Di luar libur. Di luar libur, di luar tanggal merah dan sebagainya gitu ya. Studi bersama walaupun itu. Berarti tetap setiap pagi itu teman-teman menwa ada aja yang ke kampus untuk naikin bendera. Pasti ada sih. Kita juga
kita juga nggak kayak diam-diaman banget. Kita pasti kayak berkoordinasi juga satu sama lain biar kita adalah yang penaikan atau penurunan hari ini gitu. Selain itu kita juga kalau misalnya di hari penting nasional ya. Kayak contohnya kemarin waktu tanggal 20 Mei-nya nih. Itu kan hari Selasa kalau nggak salah ya. Di sana juga kita jadi perangkat upacara gitu. Perangkat upacara itu kita meliputi dari pemimpin pasukan, kemudian dari pemimpin upacara gitu kita juga yang gitu. Oke, berarti sekaligus juga jadi ini ya petugas upacara di kampus. Iya, betul sekali. Oke. Nah, tapi yang serunya ini yang jam 6 pagi, jam 6 sore ini ya. Iya. Berarti ada jadwal piketnya tersendiri dari teman-teman Menwa Iya, untuk ada. bisa. Nanti kalau misalnya ada yang bilang, "Oh, saya nggak bisa nih penaikan pada pagi hari ini," nanti kita ganti. Ya. Oke. Ada sana setiap hari apa dong dapatnya? Kalau saya tergantung. Kalau misalnya anggota udah nggak sama sekali, baru saya turun. Gitu. Oh, gitu. Iya. Sebanyak berapa sekarang udah ada Menwa di Uniksa? Oke, untuk jumlah keseluruhan anggota Menwa yang aktif, jadi anggota aktif itu ada 14 orang. 14 orang yang Iya. aktif. Ini lumayan menurun dari tahun sebelumnya. Yang sebelumnya itu ada 29 lah. Sekarang menurun karena emang yang angkatan baru nih peminatnya lebih sedikit gitu. Oh, peminat yang sekarang ya, Iya. misalnya tahun ini gitu ya. Oke, berarti 14 orang. Tapi itu untuk giliran itu lumayan tuh ya. Iya. Misalnya 3 12 berarti kurang lebih 3 rollingan, 3 hari baru rolling lagi gitu ya. Iya, betul. Oke, sekaligus juga sama Kak Darsanu berarti. Iya. Kalau mereka tuh kayak udah saya nggak bisa nih, saya harus ikut bantu nih, karena kewajiban saya juga gitu. Berarti istilahnya teman-teman tuh memang benar-benar siap ya. Berarti sebelum jam 6 udah harus di kampus dan itu bangunnya lebih pagi dong. Iya. Wah, gila sih teman-teman berdua. Tuh, istilahnya salah satu wujud bela negaranya adalah menaikkan bendera merah putih setiap pagi dan menurunkannya pada saat sore hari gitu Iya, ya. betul sekali. Ya, walaupun istilahnya memang itu suatu kewajiban tapi dijalaninya juga bagus juga gitu Iya. kan. Oke, petugas upacara. Berarti istilahnya setiap ada upacara Menwa juga tetap jalan. Iya, tetap. Pastinya. Walaupun Pasti. dengan 14 kan cukup apa ya? Kayaknya masih kurang gitu ya. Siapa lagi yang Sebenarnya ditunjuk? sudah cukup itu, lebih Oh, dari 14 udah cukup. Iya. Karena kita tuh kayak kita tuh cuma dipakai di di pemimpin pasukan, pemimpin upacara sama perwira upacara itu lagi satu. Iya. Iya, itu. Kalau misalnya gini ada kayak 17 Agustus tuh biasanya ada yang paskibra tuh. Nah, di sana kita nambah lagi 2 gitu. Sama ada lagi 2 tuh kalau nggak salah yang di dekat mimbar tuh ada propos khusus untuk jadi matung gitu. Tapi itu menyesuaikan dengan kehadiran anggota juga. Kalau misalnya anggota cukup, kita adakan yang propos matungnya ini. Kalau enggak, tidak gitu. Oke, berarti tergantung kebutuhan gitu Iya, ya. betul sekali. Tapi lebih sering untuk upacara istilahnya di hari-hari besar nasional itu bersama Menwa aja, atau memang kadang-kadang diikuti sama dosen sama mahasiswa? Oke. Untuk upacaranya itu bukan untuk Menwa aja. Jadi kita tuh upacaranya ini seluruh sivitas akademika yang ada di Uniksa gitu. Kayak kita tuh pemimpin pasukan nih. Pemimpin pasukan ada 3 nih misalnya. Satu mahasiswa dari fakultas ini, satu fakultas dari ini, dan yang satu lagi itu untuk pegawai, staf dan dosen yang ada di Uniksa gitu. Ya. Oke, berarti memang sudah dijadwalkan dan memang udah pasti jadi ini upacara gitu ya, untuk petugas upacara. Apapun kegiatannya. Apapun kegiatannya. Oke, berarti istilahnya mahasiswa lain sebenarnya aman gitu ya. Mahasiswa lain tuh kayak ya udah mengikuti aja di upacaranya. Mengikuti Yang aja. penting, kita tuh kayak mengarahkan mereka tuh biar tetap ikut upacara dengan hikmat gitu. Oke. Selain ini juga, selain memang tugasnya sudah upacara kemudian menaikkan bendera juga, ada acara atau event. Pasti ngelihat istilahnya kalau misalnya ada event di Uniksa gitu ya. Yang paling pertama kita lihat adalah teman-teman Menwa di depan. Ini kan istilahnya jadi salah satu yang dibilang satpam tadi gitu sebenarnya gitu ya. Okay. Ada tentara kampus lah yang jagain gitu. Iya, betul sekali. Nah, ini sistemnya salah satu tugas juga gitu ya. Iya, ini tugas kita dalam dalam fungsi pengamanan itu. Ketika ada pimpinan itu mencakup rektor dan pimpinan di bawahnya. Itu kita dipastikan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nanti kita bakal menjagalah atau mengamankan bapak pimpinannya ini agar tidak
terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, berarti bukan tapi sebatas itu doang tugasnya, nggak untuk membantu event secara mungkin keamanan atau gimana? Kalau misalnya membantu event itu kita seringnya waktu ada konsernya sih, ada apa sih ya, waktu ada pertunjukan tuh kayak di lapangan Santiago itu. Di sana kan sering diadakan konser nih. Nah, biasanya mereka yang mengadakan konser sana tuh meminta bantuan kita di Menwa itu untuk mengamankan kegiatan. Biasanya kita dapat tugas di ticketing sama di backstage gitu. Di ticketing sama backstage. Iya, benar. Tapi pakai seragam juga kan? Pakai seragam. Kalau di sana kita karena di lapangan nih fungsinya, jadi kita menggunakan pakaian dinas lapangan yang PDL yang warna hijau itu. Gitu. Oh iya, beda seragam berarti ya kayak. Iya, beda seragam. Kita sebenarnya ada 2 seragam nih yang kayak gini satu. Ini kalau teman-teman mau tahu, kalau pakaian yang ini itu kita gunakan waktu kita ada dalam ruangan biasanya. Oke. Ya, dalam ruangan dalam kegiatan yang resmi-resmi gitu. Oke. Ya, kalau misalnya pakaian yang satunya lagi yang PDL itu biasanya kita gunakan dalam kegiatan dalam lapangan gitu. Ya, betul sekali. Oke, beda fungsi ya? Iya, beda dari fungsi. segi ininya kita baru tahu guys ya. Yang hijau yang biasanya kita ada hijau yang loreng-loreng gitu ya. Ini baju kayak ojol nih tapi istilahnya lebih pekat gitu ya. Tapi itu mirip tentara banget itu. Iya, kita kalau dari apa tuh? Dari yang pakaian yang warna hijau nih, kita sepatunya emang ada khusus sepatu PDL gitu. Yang kayak tentara tuh ya. Oke. Itu emang kita dikasih. Tapi kalau ini masih bebas. Kalau ini kita khusus untuk sepatunya itu pakai pantofel gitu. Oh, pantofel. Oh, iya, beda ya? Beda. Kalau yang itu apa namanya ya? Yang mana? Yang keras. Yang keras itu sepatu PDL itu namanya. Oh, PDL. Iya. Sepatu PDL gitu. Iya. Oh, oke. Beda seragam, beda sepatu gitu. Iya. Ya. Apa beda atribut juga, Kak? Oh, kalau atribut yang khusus untuk di unit saya ini ya beda. Kalau di apa tuh? Di yang pakaian warna hijau itu kita cuma pakai ini aja. Karena atributnya udah terpasang di bajunya. Kalau yang di PDH ini yang di PDH yang saya pakai sekarang ini tergantung apa tuh? Jabatan ya, betul sekali. Nah, kalau misalnya kayak Kak Darsana itu udah cukup banyak berarti ya kalau jadi ketua ya? Ya kalau jadi ketua tuh memang cukup banyak untuk perlengkapannya gitu. Oke, berarti cukup banyak ya untuk bisa. Tapi untuk posisi ini susah guys. Dari ratusan mahasiswa gitu ya, bahkan ribuan mahasiswa mungkin ribuan mahasiswa sih Undiksa sekarang itu istilahnya untuk menjadi ketua Menwa itu nggak gampang ya guys. Butuh banyak banget tantangan dan juga rintangannya ya. Tapi kalau tulisan baru dilantik katanya ya, baru ini ya. Kalau kebetulan saya sekarang nih baru dilantik kayak 2-3 bulanan. Nah, 2-3 bulanan ini gitu ya. Yang pastinya ini menjadi satu pencapaian juga sih, karena prestasinya siapa sih nggak mau jadi ketua gitu ya. Pastinya kayak gitu. Oke. Akhirnya bisa menjadi seorang ketua dan istilahnya membantu gitu ya, membantu kampus, entah itu kegiatan Menwa juga dan juga Indonesiaannya dapat banget karena tadi ada kegiatan rutin sampai dengan kegiatan yang membantu untuk aktivitas kampus gitu ya. Oke. Di luar kampus, kegiatan Anda nggak sih istilahnya secara pribadi dari Kak Darsana ada juga atau mungkin juga dari teman-teman Menwa yang ada di kampus Undiksa untuk acara di luar gitu, Kak? Oke, untuk di acara keluar ya, kayak waktu kemarin kalau nggak salah kita tuh mengikuti kegiatan di Seririt kalau nggak salah ya, yang di Seririt itu kita diundang untuk membantu menyukseskan kegiatan yang mengibarkan bendera itu. Mengibarkan bendera sejauh berapa ya kalau waktu itu 200 sampai 300 meter tuh benderanya. Itu dikibarkan oleh mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA juga, sama dari apa tuh organisasi masyarakat yang ada gitu. Di Seririt? Iya, di Seririt. Waktu ini udah hampir sebulan atau 3-4 minggu yang lalu. 3-4 minggu yang lalu. Aku yang rumahnya dekat Seririt aja nggak tahu loh nih. Ini gimana ceritanya? Istilahnya itu salah satu acara apa mungkin yang bisa? Itu kayak karnaval untuk bela negara aja. Kita kayak apa tuh? Sebenarnya kita cuma mengikuti kegiatannya aja. Itu ada gininya tersendiri di sana. Nanti mereka tuh minta bantuan kepada kita untuk mengarahkan lah istilahnya, mengarahkan mereka sebagai apa tuh kayak gini bela negaranya di sana gitu. Ini apa ya? Salah satu kegiatan yang mungkin cukup apa ya? Istilahnya cukup membela negara juga gitu ya. Istilahnya membuat suatu bisa dibilang festival nggak sih? Bukan ya?
karnaval lah. dibilang. Karnaval. Iya. Oh, berarti teman-teman Menwa di situ disuruh membantu untuk ngatur. Iya, kita mau ngatur barisannya biar lurus, biar benderanya juga tetap berkibar, biar nggak turun sampai nyentuh tanah lah gitu. 200 sampai 300 meter. Iya, betul sekali. Berapa banyak orang itu? Itu dah makanya kita tuh dari panitia pelaksananya ini dia tuh sudah menyiapkan lah sebelumnya orang-orang yang yang mau diajakin apa tuh memegang benderanya itu mulai dari TK dah diajak. Biar anak-anak muda zaman sekarang tuh nggak cuman taunya bela negara dari sosmed aja gitu, biar mereka juga melaksanakan secara langsung gitu gimana perjuangan bawa benderanya tuh gitu. Wih, ini kan dari yang kecil sampai akhirnya tinggi nih. Kayak gitu dia. Di paling depan dia paling pendek dan lain sebagainya. Terus menurut sampai belakang, dan belakang itu orang-orang dewasa yang jadi orang Start dari mana sampai mana, Kak? Kalau nggak salah itu kayak di jalan satu arahnya itu aja. Oh, di jalan satu arah. Iya, jalan satu arahnya itu memutar itu. Ya. Oke, muterin itu aja sampai akhirnya. Sampai lapangan sendiri enggak sih? Lapangan sendiri enggak. Enggak. Berarti khusus di sana aja. Di sana aja, di lingkaran itu aja ya. Iya, betul sekali. Oke, itu kayaknya 200 meter itu udah hampir seperempat lingkaran itu ya. Itu dapat merah putih berarti. Itu lucu, gila, keren banget sih. Itu sih. Berarti istilahnya, tapi yang manggil itu dari petugasnya panitianya sendiri? Panitia sendiri, ya. Yang minta langsung Menwa untuk minta tolong gitu. Betul ya. Sekali. Oke. Kemudian mungkin ada kegiatan lain kayak bakti sosial atau mungkin juga apa gitu, Kak? Kalau bakti sosial sebelum saya nih sebenarnya ada waktu ini bakti sosial di pantai-pantai biasanya kita melaksanakan bakti sosial. Terus kalau misalnya kayak yang pengabdian kepada masyarakat sejauh ini cuma sampai di pembersihan itu aja. Pembersihan. Iya. Oke. Berarti istilahnya ikut juga tapi ya untuk bantu bersih-bersih pantai gitu ya, Kak ya. Iya, betul sekali. Oke. Itu juga salah satu bentuk bela negara teman-teman dua, walaupun istilahnya backgroundnya Menwa sudah bela negara tapi kan istilahnya aplikasinya juga untuk tetap masyarakat ya. Tetap masyarakat untuk masyarakat. Ya. Nah, tapi untuk kegiatan yang berbau militer atau mungkin juga yang berbau militer yang Menwa banget gitu ya. Istilahnya sampai ikut upacara di mana bersama tentara mungkin. Kalau itu juga sering kali kita diundang. Contohnya kalau misalnya kalau ada kegiatan upacara 17 Agustus nih, itu biasanya kita di sana kita diberikan apa tuh, ada 2 amanat nih, satu dari kampus, satu dari dinas belalingnya sendiri. Kayak yang terdekat nih dah, yang tanggal 1 Juni-nya nih kan hari raya Pancasila. Iya, benar. Nah, itu tuh kita diminta 1 orang nih buat jadi pembaca undang-undang apa kalau nggak salah itu di sana. Nah, di sanalah kita nanti saya bakal arahin anggota saya buat di sana 1. Oh, oke. Berarti udah sering ya? Iya. Udah sering. Udah dari 2-3 tahun lalu. 2-3 tahun sudah. Ya selama Kak sana menjabat istilahnya ikut gitu ya di situ. Melihatnya seperti itu gitu ya. Berarti tapi pernah ke sana untuk menjadi seorang anggota istilahnya petugas upacara. Petugas upacaranya secara untuk kabupaten mungkin gitu atau untuk kabupaten, untuk petugas upacara pernah. Pernah? Ya, untuk apa tuh? Jadi pasukannya juga pernah. Waktu napak tilas juga salah satu kita napak tilas. Iya, napak tilas. Di mana itu, Kak? Kalau 1 atau 2 tahun lalu itu ada di lapangan Seririt. Nah, di sana tuh kan ada kayak pataka-pataka itu dibawa tuh, kita sebagai peserta upacara di sana gitu. Itu acara apa? Itu kalau nggak salah biar gimana ya, ada pataka-pataka gitu di sana. Saya kurang tahu juga sebenarnya dari di sana tuh bakal kayak gimana. Intinya nampak jelas tuh kayak kita tuh mau pataka itu ke keliling Bali kalau nggak salah itu. Startnya dari Seririt? Itu kita menerima pataka terus kita membawanya langsung ke Karangasem itu kalau nggak salah. Untuk petugas patakanya itu yang membawa langsung ke Karangasem itu. Ya. Oke. Berarti tugasnya waktu itu di Seririt gitu, Kak? Iya, waktu itu kita sebagai peserta upacara aja di sana. Oh gitu, oke. Napak tilas memang sebalik sih biasanya gitu ya. Tapi isinya singgahnya ke banyak tempat gitu kan. Iya, betul sekali. Salah satunya ke Seririt dan di sana dasarnya dapat tugas sebagai petugas upacara. Iya. Bukan petugas sih, lebih tepatnya kita di sana jadi peserta saja. Oh, jadi peserta. Jadi peserta. Berarti jadi petugasnya tentara?
Ya, tentara di sana. Tentara sama organisasi masyarakat yang di sana. Oke. Tuh, jadinya wujud bela negaranya banyak banget, guys. Jadinya Menwa itu bukan hanya jaga tiket pada saat kamu lihat konser. Iya, betul sekali. Itu banyak banget tugasnya. Terlalu menyempitkan tugas kita yang sebenarnya nggak segitu aja. Bahkan kalau di kampus sendiri, ketika wisuda nih, wisuda mau wisuda pasti. Iya, waktu wisuda pasti itu kita itu. pasti ikut wisuda. Bukan ikut wisuda, kita ikut mengamankan kegiatan di wisuda. Karena di wisuda itu kayak semua pimpinan itu ada di sana. Jadi kita fokus mengamankan di sana. Selain itu, kalau misalnya diadakan di hari praktik nih, kita pasti bakal disband gitu untuk mengamankan ya. Oke. Iya, teman Menwa paling istilahnya di dalam ada, di luar ada, pokoknya di sekitar gedung itu pasti ada gitu, guys. Iya. Ya istilahnya teman-teman Menwa itu siap selalu gitu lah ya. Kalau pokoknya yang paling pertama kita ketemu pasti biasanya Menwa kalau kegiatan apapun kampus gitu, guys. Pokoknya itu. Pokoknya garda terdepan gitu ya. Oke, itu salah satu wujudnya yang bisa kita lihat dan itu nyata, guys, sebagai bela negara sebagai dari seorang Menwa gitu ya. Kita belajar banyak jadinya dari sana nih. Jadi Menwa itu bukan hanya jaga tiket, guys ya. Atau mungkin juga jagain pada saat wisuda, tapi banyak juga kegiatannya gitu ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi bersama Kak Darsana, jadi jangan kemana-mana, stay tune aja di Sepada. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco.
Ada ya perwakilan dari Menwa dan sekaligus juga ketua Menwa untuk di kampus Undiksa teman-teman berdua, dan kita belajar banyak tadi sama Kak Darsada bahwa tugas Menwa itu ternyata banyak banget dan bela negaranya udah kelihatan banget gitu ya. Iya. Jadi dari kesimpulannya yang bisa ambil itu adalah ternyata Menwa itu cukup banyak tugas. Istilahnya bukan satuan yang harus menjaga kampus, bukan hanya garda terdepan kampus, tapi memang bela negaranya kuat sekali ya. Sampai akhirnya kegiatannya pun mewarnai untuk dari sisi bela negaranya itu sangat besar gitu ya. Tapi untuk kegiatannya yang sangat luar biasa ya tadi yang rutin tadi sih. Iya, yang rutin. Yang rutin itu sih. Istilahnya itu walaupun sederhana tapi sangat susah untuk dijalanin sebenarnya gitu ya. Kalau udah dijalanin sebenarnya itu kayak sebagai kewajiban kita lah sebagai anak muda gitu dalam bela negara yang paling simpel aja dah. Iya benar, itu yang paling simpel tapi susah banget dilakukan ya karena bangun pagi aja udah susah gitu ya. Apalagi untuk nyampe ke kampus terus habis itu ngerek bendera untuk bisa menaikkan bendera merah putih itu luar biasa banget sih setiap pagi guys di jam kampus ya istilahnya di jam di luar libur gitu ya, jam efektif gitu ya. Hari efektif lah istilahnya. Hari efektif. Oke, itu sangat luar biasa gitu ya. Tapi di sini kan kita melihat dari sisi Menwa yang sudah sangat besar untuk dari segi bela negara. Ada nggak sih istilahnya hal negatif yang Kak Darsana dapetin gitu? Istilahnya dari segi mungkin dibilang apa gitu sama teman kampus, atau mungkin juga pernah dapat pengalaman yang mungkin selama latihan bela negara ada yang sampai sakit atau gimana gitu Kak? Kalau pengalaman negatif mungkin kalau misalnya kita secara universal aja ya, kalau misalnya pengalaman negatif itu sebenarnya cuman Anda kayak di teman-teman itu kayak diceng-cengin aja sih dikit gitu. Ceng-cengin doang ya. Diceng-cengin doang. Biasalah ya. Biasalah kayak pertemanan seperti biasa gitu. Mereka nggak tahu kegiatan kita, tapi mereka kayak terlalu banyak berkomentar lah di sana gitu. Oke, biasalah itu ya. Ya, biasa. Itu penyakit anak muda. Biasalah ya. Kadang-kadang bubuyu juga ya. Iya, bubuyu lagi gitu ya. Udah biasalah itu. Tapi istilahnya maksudnya itu bukan kayak gitu ya guys ya. Itu hanya istilahnya biar akrab aja, wajar lah gitu ya. Berarti istilahnya dari sisi negatif selama ini Kakak belum menemukan itu. Belum gitu menemukan. Yang penting Anda bisa mengatur waktu dan juga Anda orangnya disiplin. Nah, tujuan memasukkan Menwa itu kan untuk disiplin guys. Ya, jadi masa kamu kurang disiplin, seharusnya bukan nyari UKM yang gampang, tapi masuk aja Menwa gitu ya. Anda kalau kurang disiplin tuh Anda ikut Menwa aja, Anda bakal kita ajarin cara disiplin. Nah, itu dia tuh. Istilahnya kayak Kang Dedi ya. Dia aja kalau misalnya belum disiplin udah aja ke barak Kak. Langsung ke barak itu 7 poin kali. Karena apa? Nah, di sini udah awal di barak kan? Iya. Sebelum kita jadi anggota Menwa tuh kita udah pasti mengikuti pendidikan dasar militer. Nah, itu dia tuh. Jadi teman berdua yang malas-malas gitu bisa ikut Menwa, nyadarin diri gitu ya. Anda mau kayak Anda tuh merasa jengah lah istilahnya kalau misalnya Anda mau ikut Menwa ini gitu. Anda tuh udah jengah dengan kehidupan Anda yang gitu-gitu aja. Anda ingin sedikit merubah kebiasaan Anda yang pemalas itu, ayo kita ikut Menwa. Jadinya di situ tuh berdua ya. Jadi luar biasa banget sih. Istilahnya tadi kaget aja, Gus Adi juga kaget-kaget gitu. Oh, kok bisa ya? Ternyata kegiatan Menwa yang luar biasa banget ya. Ada rutinnya sampai ada setiap beberapa eventnya juga ada. Kemudian yang pastinya juga sudah melakukan hal itu sudah bertahun-tahun gitu guys. Jadi buat Menwa keren sih ya. Bela negaranya udah jangan diragukan lagi gitu guys dari sisi bela negara. Oke, sekarang mungkin ke depan mungkin ya sebagai ketua Menwa yang baru mungkin untuk di tahun ini ada nggak sih istilahnya yang mau diwujudkan atau mungkin juga next event mungkin ada Kak? Untuk kedepannya, kalau dari yang saya lihat nih dari angkatan yang baru terakhir menjadi anggota muda, itu mereka masih kurang disiplinnya. Saya akui itu kurang disiplin. Walaupun mereka sudah mengikuti kegiatan di pendidikan dasarnya itu. Saya tidak tahu alasan mereka di belakang itu kayak gimana. Intinya selama kalian bisa mengatur waktu, kayaknya semua kegiatan tuh bakal berjalan dengan lancar aja deh gitu. Jadi mungkin saya saranin juga untuk generasi-generasi yang akan datang yang muda-muda ini, kalian itu pinter-pinterin lah kalian menjaga waktu kalian, karena
kayak orang bilang waktu itu adalah uang, time is money gitu. Kalau misalnya Anda membuang-buang waktu, itu artinya Anda membuang-buang uang gitu. Kalau Anda bisa mengatur waktu, kegiatan apapun yang berjalan di hari itu bakal tetap berjalan dengan lancar gitu. Yang penting Anda bisa mengatur waktu dan juga mengatur diri Anda sendiri. Mengatur diri Anda sendiri itu melalui kedisiplinan gitu. Oke, berarti kedepannya harapannya yang tadinya belum disiplin bisa disiplin, Iya, gitu ya. gitu. Oke, mungkin ada nggak sih istilahnya dari harapan juga dari sendiri gitu sebagai seorang anak muda, anggota Menwa juga untuk pada saat membela negara. Oke, mungkin kalau misalnya harapan dari saya itu lebih ke meningkatkan partisipasi aja sih kayak. Kesadaran. Iya, kesadaran masing-masing kayak kalian yang khususnya yang waktu pacaran nih kayak mahasiswa tuh ada yang udah dikasih surat undangan untuk besok ada upacara gini. Anda dikasih undangan untuk menghadiri upacara. Ya minimal hadirilah undangannya itu gitu kayak. Oke. Kalau Anda tidak ada kegiatan, tidak ada salahnya lo kalian mengikuti upacara itu kayak kita tuh berusaha menjalankan bela negara tuh dari hal yang kecil aja dulu gitu. Menghadiri undangan dalam kampus itu kayak bukan suatu yang negatif gitu maksudnya. Gitu. Oke, berarti istilahnya memang kalau ada undangan, ayo guys ya. Iya. Salah satu bela negara kan itu ya, Iya. upacara bendera kan. Ya kalau Iya. misalnya dapat undangan atau mungkin juga hari nasional, tolonglah datang. Iya, gitu aja sih. Itu sih. Oke. Itu dia Pro 2. Thank you banget ke arah sana yang sudah datang di Pro 2 ya, luar biasa banget. Ternyata kegiatan Menwa kita baru tahu sebanyak itu. Dari rutin sampai yang nggak rutin, ada seberapa perjuangan mereka juga sampai akhirnya bisa menjadi Menwa. Itu gila sih. Kita patut apresiasi dan yang pastinya yang sangat-sangat kita ladani lah istilahnya kita belajar dari Menwa kedisiplinannya yang luar biasa ya. Thank you ya Kadasane ya. Thank you banget sumpah. Ini menjadi pelajaran juga buat kita semua. Semoga teman Pro 2 jadi terbantu tahu. Jadi nggak takut lagi masuk Menwa gitu ya. Betul. Karena Menwa menyenangkan ya. Menwa tuh sebenarnya menyenangkan kalau Anda menikmatinya gitu. Kalau Anda kayak merasa beban ikut ini, ini berat kali. Di pikiran Anda aja itu berat. Kalau Anda udah jalanin pasti bakal gampang gitu. Oke, Iya, itu dia. sekali. Jadi pasti gampang ya teman Pro. Iya. Oke, thank you Kak sana ya. Thank you banget ya sudah ada di pagi ini ya. Dan teman Pro 2 thank you banget ya. Dan buat kamu yang pingin ikut Menwa tapi nggak jadi ya udah. Sekarang kamu udah tahu Menwa itu seperti apa. Jadi itu menyenangkan. Jangan sampai buat kamu yang itu mundur ya hanya karena takut gitu ya. Jangan. Yang pastinya itu menyenangkan teman Pro 2 ya. Dan tadi Kak Darsan juga ngajarin kita untuk bisa bersikap disiplin, kemudian juga bisa bersikap yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, jadinya kita belajar dari teman-teman Menwa, kita harus disiplin. Oke. Dan Gus Adi Kak Darsan pamit dari Sepadah dan masih ada Gus Adi nemenin kamu yang pastinya untuk di pagi ini sampai jam 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sepadah. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Nah ini lapar.